Bismillah, ketemu lagi. Idealnya setiap brand smartphone punya line up produk yang esensial. Entah itu seri entry ataupun flagship. Strategi seperti ini udah lumayan banyak diterapkan ya pada beberapa vendor smartphone, termasuk Samsung dengan seri Fan Edition. Nah, ini dia ya, Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon, dan bagi kami ini adalah sebaik-baiknya HP esensial flagship dari Samsung. Mau dianggap jadi flagship beneran oke, mau jadi flagship killer juga oke. Kalau dipikir-pikir, HP flagship dari tahun ke tahun itu sedikit demi sedikit makin gila harganya. Kalau kemarin-kemarin beli HP flagship yang tidak resmi harganya bisa selangit ya wajar karena ada biaya kirim dan pajak dan biaya lain-lain. Tapi sekarang HP flagship yang resmi pun harganya udah tinggi-tinggi banget, bisa nyaris 20 jutaan atau bahkan lebih. Bahkan Xiaomi yang dikenal punya harga terjangkau itu sekarang punya seri Mi 11 Ultra yang harganya 17 jutaan. Begitu juga Apple, Huawei, Oppo, dan tentu saja si Samsung ini. Mengingat kita masih dalam masa pandemi yang belum juga selesai, kehadiran HP-HP esensial seperti ini patut mendapatkan apresiasi yang lebih. Tidak heran kenapa Google menciptakan Pixel 5 dengan Snapdragon 765. Mereka mencoba membuat smartphone yang fungsi dasarnya itu asik, tidak overspec, tapi yang penting tidak lemot, layar cakep, vibrate-nya empuk, kamera bagus, dan harga tidak semahal biasanya. Tapi kalau diadu lawan S20 FE, jujur kami lebih memihak Samsung. Bahkan di e-commerce ini banyak yang jual harganya cuma 7 jutaan. Tapi jangan lupa, tiap jajan gadget di e-commerce manapun ya, jangan lupa install dan pakai Shopback. Ini apps wajib sebelum kalian check out belanja online. Tujuannya biar bisa dapetin cashback. Coba install dulu app Shopback, terus login. Kalau belum punya akunnya, sign up aja dulu. Link downloadnya udah gua sediain di deskripsi. Pilihan e-commerce-nya bejibun ya, ada Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Mau beli gadget, beli tiket, atau sekedar isi pulsa juga bisa. Gue contohin ya, misal mau beli nih di Tokopedia, langsung tuh kelihatan cashbacknya berapa. Di sini juga ada keterangan, syarat dan ketentuannya, monggo dibaca dulu. Abis itu langsung pencet continue to app. Udah deh, kalian bisa langsung hunting beli barang yang kalian incar. Yes, segampang itu caranya. Oke, balik lagi ke HP-nya. Ngomongin spek, jelas S20 FE punya segalanya. Chipset kelas atas yang sangat stabil performanya, Snapdragon 865. Di atas kertas memang kelihatan kalah mentereng dibanding Snapdragon 888 dengan performa real life yang sebenarnya cuma beda-beda tipis aja lah. Ditambah lagi Snapdragon 865 ini aman dari overheat. Chipset ini disandingkan dengan RAM 8GB dan pilihan storage 128 atau 256GB. Oke, soal desain, meskipun ya backdoornya berbahan plastik, tapi finishing matte yang ada di handphone ini terlihat cukup menarik, membuatnya tidak kelihatan seperti plastik dan tentunya bebas ceplakan sidik jari. Framenya juga berbahan metal yang pastinya kuat. Ukurannya masih nyaman untuk digunakan satu tangan karena punya ketebalan 8,4 mm dengan berat 190 gram. Mungkin karena bagian belakangnya melengkung begini ya, jadi lebih nyaman saat digenggam. HP ini punya slot micro SD hybrid, tidak ada jack audio, tapi punya sertifikat IP68 dan dukungan wireless charging. Lihat ke bagian depan, nah ini dia bagian terbaiknya, layar 6,5 inci Full HD Plus Super AMOLED yang punya refresh rate 120Hz, juga support HDR10+, tingkat kecerahannya bisa up to 900 nit, artinya sudah nyaman untuk penggunaan outdoor. Layarnya memang tidak terlihat mewah karena tidak ada lengkungan pada sisi-sisinya. Tidak seperti real flagship Samsung yang terlihat sangat head-on layarnya, tapi experience yang ditawarkan sudah setara flagship. Tidak ada tint, tidak ada black crush, bermultimedia pasti nyaman ya dengan Netflix yang sudah L1 dan YouTube yang mendukung HDR10+. Ditambah lagi HP ini punya dual speaker yang kualitasnya impresif. Nonton film, denger musik pasti puas banget. Ada settingan khusus untuk audionya, ada Dolby Atmos, Dolby Atmos for gaming, dan juga adaptive sound. Selain layar dan speaker kelas atas, yang membuat S20 FE terasa menyenangkan adalah haptic vibrate-nya yang punya kualitas sedikit aja di bawah standar HP-HP flagship. Sederhananya, dengan tiga hal terbaik ini bisa memberikan kenyamanan untuk daily use, untuk chatting, untuk nonton, dan lain-lain. Lalu sektor kameranya, desainnya biasa-biasa saja, tidak stand out seperti S21 series. Yang jelas ada 3 kamera belakang tanpa gimmick
Lensa utama 12 MP f1.8 dual pixel dual PDAF yang punya kecepatan autofocus mantap, ditambah ada OIS juga. Kemudian lensa ultrawide 12 MP f2.2 yang lebarnya setara 13 mm kamera DSLR tanpa OIS, serta lensa tele 8 MP f2.4 yang ada OIS. Dengan setup begini sih dijamin ya kameranya akan terasa mantap, mirip-mirip sama S21 series ya. Tidak ada fitur berarti yang disunat. Untuk foto outdoor hasilnya crispy, detail, punya dynamic range yang luas. Sedangkan untuk indoor juga masih cakep ya, paling sedikit lah ada penurunan karena noise reduction-nya yang cenderung agresif. Kalau kita lihat interface kameranya, perpindahan antar lensanya cukup smooth dan dari ultrawide sampai zoom ya yang paling jauh. Nah untuk 3 kali zoom, kalau objeknya jarak dekat maka dia gunakan lensa utama digital zoom. Kalau jaraknya jauh baru pakai lensa yang tele. Pendekatan AI Samsung yang berbeda dari yang lainnya diberi nama Scene Optimizer. Nah ini untuk tab exposure juga sedikit beda, jadi kalian harus tap and hold dulu buat nurunin exposure misalnya. Pada bagian atas ini ada pilihan rasio ya, terus ada motion photo dan filter. Pada bagian filter ini ada yang gua suka yaitu My Filter ya. Fitur ini memungkinkan kalian untuk copy paste tone yang kalian inginkan dari fotonya fotografer misalnya. Yang penting tinggal kalian load fotonya dan tone-nya akan dibuat mirip menjadi filter yang kalian bisa save di sini. Pada bagian bawah ini ada single take, video, dan more. Nah di menu more ini ada banyak pilihan fitur. Ada Pro, Panorama, Night, Portrait, Portrait Video, Pro Video, Slow Mo, dan Hyperlapse. Masuk ke mode Pro. Nah ini dia fitur terkeren dari Samsung karena punya settingan yang cukup lengkap. Pada bagian atas ada fokus metering dan fokus area. Bagian bawahnya bukan hanya settingan pro aja tapi juga ada settingan kontras, highlight, shadow, saturasi, dan juga tint. Kemampuan speed lensa utama up to 30 detik dan ISO 3200, sementara ultrawide hanya 0,3 detik dan ISO 3200. Lanjut ada mode Pro untuk mode video yang support up to 4K 30, juga punya penambahan settingan untuk mic. Pilihannya ada Omni untuk internal, USB, Bluetooth, ataupun Bluetooth Mix. Secara default kami sangat suka kualitas rekaman videonya, tajam, fokusnya cepat, bahkan di resolusi 4K 60 fps ya. Optical dan electrical stabilization-nya juga keren. Tapi kalau masih dirasa kurang, ada mode Super Steady yang otomatis akan force video ke Full HD 30 fps aja. Yang paling kami suka lagi adalah kemampuan merekam sambil langsung berpindah-pindah antar lensa termasuk ke kamera depan. Tapi hanya terbatas di 30 fps saja, tidak bisa Full HD atau 4K 60 fps. Yang sekarang gue coba adalah 4K 30 fps, ini kamera depan. Gue akan coba switch. Tuh, mantep kan? Langsung ke kamera belakang, ini yang wide. Terus kita pindah lagi. Ini yang ultra wide. Dan ini, wow, tele 3 kali. Berikutnya HP ini juga punya mode video yang dalam tanda kutip masih eksperimental. Mereka menyebut dengan istilah Labs yaitu HDR10 Plus Video. HDR10 Plus Video kita udah tahu ya punya detail yang sangat baik, optimasi kontras, warna, dan dynamic range yang lebih luas lagi. Mode HDR10 Plus ini hanya akan berjalan di mode 30 fps saja. Next, UI-nya juga bikin nyaman. Tapi entar dulu bahasnya, gue mau ingetin lagi kalau mau beli HP ini dengan lebih murah, belanjanya pakai Shopback aja biar dapat cashback. Ngintip dikit ya, kalau sering jajan online, cashbacknya dikumpulin bisa lumayan dapatnya kayak gua gini. Nah nanti saldonya bakal masuk ke akun ketika transaksinya udah terverifikasi dan berhasil. Jadi kita cuma perlu buka Shopback lalu klik-klik sedikit langsung dapat cashbacknya. Nanti cashbacknya bisa dicairin jadi pulsa atau transfer ke rekening bank, bebas mau yang mana. Tapi ada minimum saldo untuk penarikan. Minimal 25.000 kalau mau dijadiin pulsa dan 50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Terus tiap akhir bulan mulai tanggal 25 tiap bulan ada promo gajian Shopback di mana cashbacknya lebih gede dari hari biasanya. Plus ada macam-macam diskon, branded sale, flash sale, voucher belanja, dan deals menarik lainnya. So mulai sekarang tiap mau belanja online jangan lupa mulai dari Shopback. Oke, lanjut ke UI. One UI 3.1 pada HP flagship Samsung terkenal asik banget, smooth, responsif, dan clean. Saat ini sudah security patch Juli 2021. One UI 3.1 juga dikenal banyak fitur, ada Edge Panel yang memudahkan penggunanya memiliki shortcut aplikasi dari manapun kalian bisa membukanya. Ada banyak tema dan kustomisasi juga, sayangnya dari home screen gua tidak bisa memasang Google Discovery pada swipe ke kiri. Advance fitur khas Samsung juga lengkap, ada Samsung DeX,
link to Windows, side key, dan pilihan motion gesture ya. Sisanya ada game launcher dan dual messenger. Selanjutnya adalah security. HP ini punya biometric face unlock dan in-display fingerprint yang kecepatannya cukup responsif. Dan terakhir adalah data penggunaan baterai. S20 FE punya baterai 4500 mAh dengan fast charging 25 watt, bisa ngisi dari kosong sampai penuh dalam waktu 1,5 jam. Penggunaan selama seharian kami mendapatkan SOT lebih dari 7 jam dengan full LTE tanpa WiFi, dan HP ini juga support wireless charging 15 watt atau reverse wireless charging 4,5 watt. Perintilan lainnya seperti sensor gyro, NFC, ya gua rasa nggak perlu dibahas karena sudah pasti ada. So, kesimpulannya, gue yakin dari kalian pasti bakal ada aja nih yang bilang mending ini, mending itu. Nggak sedikit juga yang akan bilang mending Poco F3 dong bang. Ya, balik lagi tergantung kebutuhan masing-masing. Poco F3 jelas opsi yang sangat menarik jika hanya mengincar harga dan performa tanpa terlalu mempedulikan soal display, kamera, dan perintilan fitur lainnya. Di sisi lain, S20 FE sejatinya adalah sebuah HP real flagship yang sedikit dipangkas penampilannya. Tapi kualitas layar, kamera, dan segudang fitur flagship yang dibawanya ini terasa sangat memuaskan. Semua itu bisa didapat dengan harga yang sangat-sangat menggoda.